dalam penulisan nama gelar ataupun ada diskusi lanjut di malam hari ini, kami persilakan sekalian. Di sini sudah ada laptop yang untuk mengedit sekalian. Saya bacakan Bapak Ibu untuk data profil pengantin. Profil pengantin wanita, nama lengkap Hani Abida SPD, nama panggilan Hani, alamat di Jalan Sibila Barat 4, nomor 3 RT 2 RW 25, Mojosongon Jebres Surakarta. Nama lengkap Bapak Dasmino, nama lengkap Ibu Kuswati. Saudara kandung ada Nur Azizah dan Mas Zaki Amrullah. Nomor dan Instagram tercantum. Selanjutnya untuk nama lengkap pengantin pria, Muhammad Rizal Firdaus Eskol. Nama panggilan Mas Rizal, alamat di Gambir Sari RT 3 RW 3 Joglo Banjarsari Surakarta. Nama lengkap Bapak punika Bapak Sugeng Santoso SE, nama lengkap Ibu Jumina. Saudara kandung ada Mas Oki Fatmawati. Oh iya. Maaf. Biar nggak ngantuk. Mbak Oki Fatmawati Santoso AMD ke Perawat. Nomor dari Instagram tercantum. Selanjutnya kagem daftar panitia, penasihat punika Bapak Agus Giono, ketua panitia punika Bapak Mufti Jaya. Kemudian ada yang bagian konsumsi Ibu Mardiati dan Ibu Harjani. Among tamu koordinatornya oleh Ibu Mustamir. Kemudian kagem kontak tali asing Bu Nisa, kagem transportasi punika Saudara Sultan kalian Saudara Akbar. Undangan kalian Ibu Karsidi, seserahan Ibu Nur Azizah, penghubung keluarga Ibu Nur Azizah, penghubung pisan Ibu Oki Fatmawati Santoso AMD Kep. Wali nikah langsung dari Bapak Dasmino. Saksi calon mempelai wanita Bapak Susilo SPDI. Saksi calon mempelai pria Bapak Kusnanto SPD. Putusan pasrah Bapak Muzakir. Panyumbelipun punika Bapak Andri Sri Hartanto AMD kalian Bapak Widodo. Yang nampi pasrah punika Bapak Mustamir SAG. Panjenengan nampi punika ingkang panyumbelipun punika Bapak Sri Setiono kalian Bapak Broto Sukmono. Doa saking Bapak Dr. Andes Suraji, Pambagiarjo saking Bapak Agus Giono, panyumbelipun Bapak Winardi Purwowidodo kalian Bapak Parno. Ingkang budal pengantin Bapak Ibu Mustamir. Kagem daftar among tamu ada 4 pasang Bapak Ibu Mustamir, Bapak Ibu Sri Setiono, Bapak Ibu Broto Sukmono, Bapak Ibu Karsidi. Daftar jaga buku kado ada 2, Saudari Arifah Dewi, Saudari Bener Dewi. Saudari Arif, Saudari Nafisa. Daftar bridesmaid ada 6. Selanjutnya daftar foto masih kosong, mungkin sekalian nanti ada perwakilan dari desa. Kalau ada bisa ditulis sekalian di sini. Kagem foto keluarga bisa, kemudian kagem foto reguler, mungkin dari teman-teman sekolah atau teman-teman kerja seperti itu bisa ditulis di sini. Kemudian foto VIP kalau ada. Selanjutnya vendornya untuk masjid terletak di Masjid Agung Raya Fatimah, Masjid Raya Fatimah. Kemudian untuk resepsinya ada di bawahnya di Gedung Raya Fatimah. Make upnya oleh Garat Namua, attire dari Kelambi Manten dan jas Solo Online. Kemudian dekorasi dari PEB Dekorasi, foto dan videografer dari One Pro Fotografi, F&B atau catering dari Sapa Catering, MC dari Mas Manggala Putra, hiburan dari Alail Nakid, sound system dari Gedung Fatimah, dan WO dari Wedding Planner Solo. Sebelum menginjak ke susunan acara akad nikah, Bapak Ibu, untuk daftar panitia ada perbaikan gitu. Silakan. Oh, Ikang Pambagiarjo, Bapak Mufti. Oh, bagus. Dari pihak desa, Bu Nami, Engkang pasrah, ada yang perubahan? Panyumbelnya atau saksinya ada perubahan?
Ini untuk pasrah pendamping sama saksi masih sesuai dengan rencana. Oh, baik. Oke. Mungkin dilanjutkan dulu ya Bapak Ibu untuk susunan acara akad nikah. Ada di Masjid Raya Fatimah di jam 7 pagi. Jam 7 pagi artinya jam pertama pernikahan di hari itu. Jadi sesuai yang sering kami sampaikan, ya, sesuai yang sering kami sampaikan, termasuk dulu sudah kami sampaikan juga, kami ingatkan bahwasanya jam pertama di akad nikah di Solo itu memang jam rawan. Jadi kadang beliau dari Bapak Naib itu rawuhnya sebelum jam 7. Iya. Kadang di setengah 7 sudah rawuh, kadang di jam 7 kurang seperempat sudah rawuh. Kebetulan di KUA kita yang besok di Masjid Raya Fatimah itu KUA serentak. Jadi beliau sangat disiplin. Apabila sudah rawuh memang harus dimulai. Yang artinya untuk petugas saksi, kedua mempelai, mahar, dan wali nikah paling tidak sudah siap dulu. Yang lain monggo silakan menyusul. Jadi apabila ibu kedua mempelai masih make up, masih rias belum selesai, itu mungkin bisa menyusul itu. Karena syarat sahnya akad nikah tak lain hanya wali, kedua saksi, kedua mempelai, dan mahar. Jadi bisa didahulukan. Kemudian kagem mahar ikut. Maharnya ini kalau dari KUA Serangan memang tidak menerima mahar imitasi. Jadi, kalau memang maharnya berupa tali asli, sesuai jumlah nominal yang didaftarkan itu harus ada wujudnya. Jadi saran kami, kalau memang sudah didaftarkannya itu ada rupiah kecilnya, misalkan Rp1, Rp2, itu juga harus ada wujudnya. Karena pasti nanti akan diminta sampai. Oke, untuk acara nikah di jam 7 pagi, kemungkinan rias pengantinnya ada di jam 3. Jam 3 sudah mulai rias. Yang artinya dari rumah itu jam 2 sudah diingatkan dari pihak itu untuk segera berada. Jam kali sampun siram, mandi, siap-siap berangkat. Sampai sana jam 3 sudah mulai rias. Kata rias pengantin membutuhkan waktu sekitar 3 jam. 4, 5, 6 selesai. Monggo kalih pun sambil masih dimanggake pun semepak nggih. Silakan. Monggo Bapak Ibu. Monggo ingkang sampun pikantuk saged dipun. Monggo Mas, Mbak Mas. Dengan loro Mas nggih. Oh, nggih. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin Nika, Mbak. Mbak Bunurun nika, Mbak nika. Enggak, medal tenang nggih nggih. Silakan. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin di tanggal 29 malam kalau memang ada acara di rumah, khusus Mbak Hani paling tidak jam 9 malam sudah harus dikunci di kamar. Harus istirahat dulu. Jam 8 Mas. Oh, jam 8. Acang-acangnya turu suwe Mas. Sak bangun ini Pak. Jadi mungkin jam habis isak pokoknya harus beres. Kalau ada acara apapun, mohon bisa diingatkan. Ayo tadi jam 1 loh. Bisa istirahat dulu. Karena memang besok yang jadi peran kan pengantin. Ya, sampai siang ngantuk pas doa Malah gitu. Terus untuk rias pengantin wanita ada di jam 3, kagem rias ibu kemungkinan di jam 4 gitu. Nah, sholat sisa di sana, sholat subuh di lokasi, setelah itu langsung rias. Karena ibu ini kalau berkenan ikut akad nikah, waktu untuk rias itu sekitar 2,5 jam.
dua sampai 2,5 jam. Yang kami takutkan kalau lebih dari jam 4 nanti pas akad nikah masih kondisi diri ya, gitu. Biar tenang mungkin sholat subuh di sana. Diberangkatnya yuk bareng-bareng. Ya, terus kemudian selanjutnya untuk bapak-bapak pengantin pria, calon pengantin pria, saksi itu sudah mulai siap di lokasi paling tidak di jam 6 pagi. Jadi sudah mulai siap di sana. Kemudian selanjutnya di jam 6 ada photoshoot area masjid. Untuk kedua mempelai, nanti barang-barang yang bisa dibawa seperti undangan kosong, cincin, terus kalau dari Mas Rizal ada barang-barang kesayangannya seperti parfum, kalau ada jam tangan itu boleh dibawa, jadi nanti bisa difoto. Akan nikah di jam 7 pagi, atau mungkin seperti yang kami sampaikan tadi, mungkin kalau beliau dari Bapak Bashir sebagai KUA Kecamatan Serengan sudah hadir setengah 7, memang beliau harus segera dimulai seperti itu. Untuk konsepnya nanti pengantin pria memasuki area akad nikah didampingi kedua orang tuanya. Selanjutkan pengantin wanita memasuki area akad nikah didampingi saudaranya sih juga. Nggak bisa. Terus selanjutnya semua wali nikah, saksi kami persilakan tempat duduk di tempat akad nikah yang sudah disediakan. Kabarnya ada qiraatul Quran dari pihak Fatimah. Gitu. Terus semua acara kita serahkan kepada pihak KUA. Setelah hijab kabul selesai, nanti ada penyematan cincin di masjidnya, masih di lantai atas. Gitu, Bapak Ibu, nanti untuk yang hadir ketika akad nikah mohon bisa tidak menggerogol, bisa tidak tepuk tangan ketika sudah sah, karena beliau Bapak Naib kita memang sangat disiplin, jadi ditakutkan nanti ada hal-hal yang membuat suasana tidak enak. Jadi diikuti dengan khidmat, diikuti dengan khusyuk, tidak tepuk tangan setelah sah, kondisinya karena di dalam masjid. Selanjutnya, setelah hijab kabul selesai, ada prosesi terbang balon dan merpati. Iya kan? Lokasi? Ini merpati. Ada di belakang, ada di parkiran belakang. Terus sebelah selatan berarti. J, selatan J, Pak, sebelah selatan. Ini larangan, jalan kali larangan. Jalan Kari Larangan. Maksimal masuk di ruang rias itu di jam 8 pagi atau mungkin jam 8 lebih. Ada catatan di sini, ada snack pagi sejumlah 75 pieces, bingkisan naik coret, tak diterima. Kemudian rombongan besar ada sekitar 30 orang. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk prosesi resepsi pernikahan, monggo nanti Pak Mufti bisa disepakati untuk kira-kira among tamu sama petugas rawuh di lokasi jam 3. Ya, menunjukkan jam undangan ya. Kalau jam undangan kita ada di jam 9, mungkin jam 8 sudah rawuh di lokasi. Karena butuh beberapa persiapan yang lain. Oke, kita ambil dulu. Setengah jam. Terusipun among tamu ingkang sampun rawuh, kami persilahkan foto dulu di pelaminan tanpa pengantin. Ada 4 among tamu tadi atau apapun ada tambahan nanti bisa disusulkan. Selanjutnya kemungkinan jam 9 kurang seperempat kami harap dari rombongan pisan sudah mulai rawuh di lokasi. Rombongan pisan yang rawuh nanti kita siapkan di depan pintu masuk, nanti bisa masuk sembari disambut oleh MC-nya. Terus nanti mungkin kita butuh koordinasi dengan pihak among tamu, Bapak dan Ketua Panitia. Jadi tamu besok yang akan diundang sekitar 600. Jadi kebetulan di Masjid Fatimah itu sudah kita buatkan layout seperti ini.
yang di dalam itu kalau tidak salah sekitar 300 sekian. Jadi mungkin kalau di dalam sudah penuh nanti bisa diarahkan di depan. Jadi karena among tamu ada 4 pasang, mungkin among tamu nanti kalau sudah di dalam penuh bisa beberapa pindah keluar untuk menyambut tamu yang ada di luar atau gantian seperti apa. Gitu Bapak Ibu. Kemudian kagem petugas-petugas seperti petugas pasrah tadi kami harap sebelum jam 9 sudah rawuh di lokasi, termasuk petugas doa. Gitu. Kalau untuk Pak Bagioarjo mungkin agak landai karena masih agak nanti. Ya, untuk selanjutnya setelah rombongan besan yang rombongan besan kira-kira berapa orang? Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Bapak Sugeng Santoso menyampaikan bahwasanya untuk rombongan besan sekitar 60 orang. Mungkin yang 30 orang berangkat pagi Pak. Sedangkan yang sisanya mungkin ada beberapa yang dari luar kota. Jadinya memang ada keluarga Bapak sama keluarga itu yang dari luar kota. Mungkin nanti tibanya sedikit jam 9 mungkin yang untuk kami tanyakan kembali terkait tempat duduknya apakah ada porsi. Jadi nanti misalnya rombongan dari luar kota datang jam 9 tadi, apakah nanti duduknya di depan atau tetap masuk di plotnya Nisan Kota Nisan itu? Iya, Mas. Jadi sekitar 60 orang. 60 orang. Terus pun untuk seserahan dibawa pas resepsi atau masyarakat? Pas ijab berarti. Mungkin yang dibawa ke atas tetap nanti Pak yang mahal, Yang pokok. jadi nanti yang kalau pagi sudah hadir untuk apa jumlah seserahannya berapa mungkin bisa disiapkan di luar masjid dulu. Jadi yang dibawa di dalam masjid itu yang maharnya saja. Nah nanti karena tempat akad nikah dan resepsi ini kan beda, yang akad di atas, resepsi di bawah. Jadi daripada di bawah naik turun, nanti untuk khusus seserahannya kami sarankan tetap di bawah, nanti yang di atas, yang dibawa ke atas hanya maharnya saja. Nah terus nanti pas resepsi pihak besan yang sudah rawuh di lokasi entah itu sudah 60 orang atau lebih dari 30 nanti bisa membawa seserahan yang sudah dibawa tadi pagi masuk bareng-bareng gitu sembari nanti disambut oleh MC. Untuk outing besan nanti seperti biasa Mas, jadi kalau untuk duduknya besan kedua orang tua atau besan itu kan ada di sebelah kanan gitu. Jadi mungkin rombongan besan juga ada satu jajar dengan pihak besan di sebelah kanan. Kebetulan kalau di Masjid Fatimah itu ada sebelah sini sama satu baris depannya. Itu kami rasa cukup untuk ini jumlahnya sekitar 80 kursi, kami rasa cukup untuk jumlah besan. Kalau lebih dari 60 yang rawuh, misalkan anak kecil-kecil gitu. Selanjutnya mungkin setelah semua nanti sudah di lokasi. Oh iya Mas, Mas apakah di gedung itu disediakan kayak ruang transit Mas ya? Jadi misalnya setelah selesai akad tuh dia tadi disampaikan nggak apakah ada ruang transitnya Mas sambil menunggu gitu? Kebetulan kalau di Masjid Fatimah itu tidak ada ruang transit Mas. Tapi nanti untuk rombongan besan akan kita transitkan di sebelah sini. Jadi di depan masjid yang ada tendanya itu. Sebelah sini atau sebelah sini nanti sudah tertata kursinya, ini sudah nyaman terus, tidak panas. Ini latar berarti. Iya. Di dalaman. Nanti kita koordinasi sama kamu. Iya. Untuk PC besannya yang dari masjid Bisa bau ya. Oke. Sing ngetuani koordinir. Oke. Nanti bisa koordinasi. Iya. Ada lagi Mas dari pihak besan yang saya Mungkin itu dulu Mas sambil kita jalan lagi Mas. sementara cukup. Jadi nanti selesai itu semua dilanjutkan pembukaan. Mungkin gong pembukaannya kalau dari saya pribadi minta pendapat
sama Bapak Ketua Panitia mungkin Pak Mufti. Jadi sudah layak belum ini dibuka jamnya, karena sudah layak belum dibuka acaranya, karena mungkin mengingat tamu yang rawuh baru 10%, 20% seperti itu Pak. Jadi kalau memang sudah layak, Mas dimulai, kita akan mulai. Tapi kalau nunggu tamu yang hadir berapa persen dulu, nanti mungkin kita selingi lagu 2 atau 3 lagu. Setelah pembukaan dilanjutkan prosesi pasrapan nampi. Pasrapan nampi nanti Bapak Ibu, ini karena kondisi di dalam itu kalau sudah ditata kursi memang terlihat terbatas gitu. Jadi mungkin posisi pasrah nampi nanti juga akan agak kita masukkan lagi. Jadi setelah satu baris di agak tengah Mas. Iya, agak tengah Bapak. Jadi untuk tamu yang rawan nanti tetap bisa masuk, tapi terus ke kanan dan ke kiri untuk memenuhi di dalam dulu. Tidak Tidak ada di luar. Botennya ganti tengah jenengan. Terus tulisannya ganti loh. Oh, malah Menghalangi ini. Selanjutnya prosesi pasrapan nampi Kang Pasrah Bapak Muzakir Mudakir panjenenganipun Bapak Andri Sri Hartanto AMD kalian Bapak Widodo ingkang nampi punika Bapak Mustamir SAG panjenenganipun Bapak Agus Giono kalian Bapak Agus Purnomo. Ada salah. Perasaan anu Pak. Oh, beda. Baru. Lain itu yang coba Mas. Cek untuk yang daftar panitia Mas. Oh, Bapak Sri Setiono ini. Nah, itu yang Ya ini yang Bapak Broto Sukmono. Oke, nah itu yang namanya berubah. Itu yang benar yang mana? Yang benar yang di susunan panitia. Sekalian kita revisi Bapak Ibu. Jadi yang benar Bapak Agus Giono dan itu apa ya? Daftar panitia. Iya. Kang nampi Bapak Mustamir SAG panjenenganipun Bapak Sri Setiono kalian Bapak Broto Sukmono. Nah, Kalian Mas sekali nanti pada waktu pasrah penampilan ini ada acara semacam panggil atau enggak? Setelah pasrapan nanti ada penyerahan simbolis Bapak. Jadi tidak ketemu gitu ya, Betul. langsung duduk di pelaminan. J. Satusipun biasanya pun nek menawi panggih kita pengantin putri kan diantar ke pelaminan duduk dulu. Oke, kalau pas panggih kebetulan besok kita tidak pakai panggih. jadi lebih bareng. Iya, jadi diawali pasrapan nampi selesai, Langsung duduk pelaminan. penyerahan simbolis, terus nanti pengantin masuk bareng-bareng sama kedua orang tua duduk di pelaminan. Sekali di sana Mas, nanti untuk orang ke apa ya istilahnya orang ke lamaran lagi nanti bersamaan ijab atau bersamaan pas orang ke untuk orang ke Gawan. jadi di bawah. Berarti di waktu ijab, terus di waktu resepsi penyerahannya. Kagak barang seserahan nih Bapak Ibu maksudnya. Barang seserahan tadi dibawanya sampai lokasi itu ketika ijab. Nanti yang dinaikkan ke masjid itu hanya maharnya saja. Ketika resepsi nanti pas rombongan masuk sembari membawa barang seserahannya Pak. Nanti disiapkan meja di dekat panggung, ditaruh sana dulu semua. Terus nanti pas pasrapan nanti ada salah satu yang dibawa sebagai simbolis. Meskipun pasrapan nanti tidak usah membawa barang semuanya, simbolisnya saja salah satu. Berarti ketika ijab itu barang-barang itu sudah turun dari mobil, itu ya. Kemudian dibawa, kita terima, diletakkan suatu tempat, begitu ya. Tapi belum resmi diterima gitu Pak. Ya, jadi hanya diletakkan dulu. Kemudian kita naik ke atas untuk ijab kabul, selesai, itu kita turun di transit, baru nanti ada serah terima. Simboliknya itu, gitu kan? Persepsinya itu. Sebelum serah terima, rombongan besan kan masuk dulu Bapak, masuk sembari bawa barangnya itu. Ya. Salah satu dijadikan simbolisnya.
di tempat. Leres. Iya. Simbol ya. Lebih simpel mungkin seperti itu. Lebih rapi, lebih simpel. Ora kesel ngadeg ning dalan. Leres. Nang desa ngadeg ning dalan. Mungkin kira-kira barang seserahannya berapa kotak terkait meja yang kita siapkan? 7 kotak. Gedenya kota seberapa? Iya, karena cilik-cilik ya. 10. 10 gitu. Oke, beras. Sayur gitu. Untuk meja berapa kira-kira? Nanti pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ya? Kagem pasar tampi kelihatannya lebih Jawa ya. dia lebih lebih wibawa bahasa Jawa. Iya. Karena Kan di style dulu nanti jangan-jangan lucu ini isi Jawa kan. Oh iya iya biasanya ada. bahasa tampi Pambagiarjo ini kayaknya lebih kena kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia itu kayak bahasa Indonesianya Pambagiarjo kita juga sulit menerjemahkan, Pak. Sambutan pada terus bahasa Indonesia yang lolos dulu loh, mencabut keris. Bola, Dia ini mana? wah, Kayaknya nggak bisa dibahasa Indonesia kan oleh prosesi-prosesi tersebut. Oke, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Jadi setelah prosesi pasrah tampi, ada penyerahan simbolis salah satu. Biasanya simbolis yang diserahkan itu berupa pisang sanggan kalau ada. Kalau tidak, pisang yang ada tutup-tutupnya. Pisang ayu, pisang ayu. C. Pisang ayu, oke. Kalau memang tidak ada nanti, kalau memang tidak ada nanti mungkin barang yang tidak berat, yang kecil saja sebagai atau maharnya tadi juga tidak apa-apa. Gitu. Selanjutnya dilanjutkan kira pengantin, Pak. Ini bahasa Inggrisnya wedding entrance. Kalau bahasa ininya kira pengantin mungkin dimulai dari bridesmaid memasuki ruangan. Bridesmaid itu kalau dulu bahasanya putri domas itu, Pak. Pagerannya pager bagus. Saat ini kita terus bahasa Inggris bridesmaid. Sami mawon sebenarnya. Bridesmaid gitu, Pak. dressing mandi. Jadi Pagrayu putri domasipun lebet rumiyin nanti membentuk pager betis di sana. Selanjutnya kedua pengantin, kedua orang tua, kedua besan, saudara inti masuk sama-sama bareng jadi satu. Sampai di pelaminan dilanjutkan doa oleh Bapak Dr. Andes Suraji. Setelah itu, setelah doa dilanjutkan parade catering mungkin. Ada nggak? Kalau ada nanti pada parade catering Biasanya ada ya. menyiapkan snack. Setelah itu foto-foto dari rombongan besan, foto baku, foto pinilih, dan lain-lain. Kondisi nanti kalau sop sudah dihidangkan, Bapak Ibu, sudah selesai dihidangkan, dilanjutkan prosesi Pambagiarjo dari Bapak Mufti. Pendampingnya nanti ada berapa? Ada 2. Bapak Gus dua-duanya. Pak Gus itu apa? Nggih, ada. Ora. Yang mana? Kalimantan yang mana? Kalimantan Putra yang mana? Wah. Iki rembet kenake mawon kleru. Kleru ya. Sikro ngantene iki lho, Mak. Ini kok Pak Sugeng ini. Ini tempat yang gede, Pak. Oke. Kalau singakan hiburan, foto-foto, musik, catering nasi nanti keluarkan, terus ada prosesi lempar bunga. Nah, benar kan? Nah, lempar bunga. Nanti yang dapat bunganya dapat hadiah ya, Pak. Hadiah ayam. Bunganya itu sudah. Ayam malah. Hadiah ayam. Ayam untung ya, Pak. Kalau singakan bedol pengantin, petugasnya Bapak Ibu Mustamines AG. Di sini ada catatan kagem bedol pengantin dipisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi mungkin yang kagem sebelah kanan, yang putri sebelah kiri. Jadi tamunya nanti tidak
dempet-dempetan laki-laki dan Awas pas pintu di depan. Ya. pas betul tengah. Kalau di tempat duduknya gimana Mas? Itu pilah apa nyampur masing-masing pasangan tuh? Ya, Monggo, duduknya. punika kesepakatan. Kalau pilah itu sebenarnya banyak ini Pak. Kalau yang kakung sebelah kanan, yang putri sebelah kiri sebenarnya banyak apa gitu? Banyak kendala nanti akhirnya. Karena kadang yang rawat 3 orang, yang satu anaknya kecil gitu. Oh, Jadi iya. pilih sama ibunya apa bapaknya gitu. Oh iya. Layak Malah orang nangis ini. ya. Sama ibu sama itu. Tapi monggo saya kembalikan kepada pihak keluarga kalaupun nanti seperti biasa tadi bisa. Biasa. Seperti Oh, biasa. iya. Oke, terus mungkin catatan lagi Bapak mungkin karena untuk Masjid Fatimah itu benar-benar di dalam masjidnya itu full AC, jadi monggo nanti pihak keluarga petugas nanti yang istilahnya mau isis dulu keluar merokok dan lain-lain nanti bisa di luar di belakang gitu. Seperti itu karena Ini rokoknya aja didelik gitu. terus aku sedunia ya. Untuk seragam Oke. kami nanti jas atau Jas nasional ya. jas nasional ya. Yang putri pakai gaun. Jasnya Gaun ada itu. jasnya hitam atau krem atau abu-abu. Jas gelap mungkin Pak. Gelap ya, jas gelap ya. Oke. Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang perlu disampaikan. Dari pihak pesan mungkin sekalian direk-rek ya daftar fotonya kira-kira keluarga. Oh udah daftar. Dina. Iya. Iya. Kita rembak. Mungkin ini ya Bapak Ibu, mangke kagem konsumsi Ibu Mardiati, Ibu Harjani, Bu Harjani tahu gitu, Bu Harjani, Ibu Mardiati. Oh siapa? Ya kagem konsumsi mungkin dari kami Bapak Ibu banyak koordinasi perihal konsumsi mulai dari akad nikah. Jadi snack 75 ini mengalir ke siapa saja. Kalau biasanya kan sudah 30 orang. Kabarnya tadi terus untuk keluarga berapa orang kira-kira. Jadi nanti kalau pun ada perubahan jumlah snacknya, oh bisa 30 orang nggak pagi keluarga misalnya 50 kan sudah dari rencana awal ke 75 kan sudah kurang itu bisa diambil lagi. Nanti pas prosesi pernikahan mungkin selesai acara dari kami nanti ada surat-surat perihal penghitungan konsumsi nanti. Jadi yang sudah keluar berapa, yang masih sisa berapa konsumsinya kita menyerahkannya pada majelis. Terus kagem seksi kotak tali AC Ibu Nisa. Ibu oh bisa di luar. Kagem kotak tali AC itu nanti kunci gemboknya kita serahkan kepada beliau Bu Nisa dari pagi. Di dalam kotaknya itu sudah kami kasih trash bag plastik hitam. Jadi silahkan nanti kalau berkenan kotaknya dibawa pulang, kami persilahkan nanti konsekuensinya segera dikembalikan ke gedung. Tapi biasanya karena di dalam sudah ada plastiknya, itu selesai acara, dibuka saja kotaknya, diambil plastiknya saja. Nanti kita bantu packingkan, masuk ke koper, dikunci di koper, jadi nggak usah bolak-balik membawa kotak semua. Terus beliau nanti
kita titipi barang-barang seperti kado, seperti souvenir yang masih sisa kayak gitu. Kemudian apa lagi? Si seserahan Ibu Nur Aziza, saya ngerti kerja di bawah. Ya mungkin menghubung besan nanti Ibu Oki Fatmawati Santoso, AMD perawatan. Nanti mungkin H-1 sudah ada yang menghubungi panjenengan. Jadi perihal memastikan nanti jumlah besan yang ikut akad berapa orang, yang datang ketika resepsi berapa orang, karena penempatan kursi yang akan kita siapkan gitu. Terus jumlah seserahan fixnya tadi dari 7, 9, 12 akhirnya itu jadi 13 gitu. So, ada kambingnya atau gimana, biar bisa kita kondisikan seperti apa. Bukan ada niatan lain mau ngerti apa seserahannya, tapi hanya jumlahnya. Jadi untuk meja yang kita siapkan gitu. Terus nanti terkait souvenir, jadi tidak usah nanti pihak besan absen satu-satu. Dari kami sudah menyiapkan souvenir khusus besan, nanti diserahkan ke panjenengan, bisa dibagi nanti pas sebelum kondur bisa dibagikan satu-satu sebagaimana mungkin. Itu Bapak Ibu, mungkin cukup dari saya Pak Mufti. Nanti selanjut acaranya apabila ada pertanyaan dan lain-lain bisa dipandu Pak Mufti. Itu dari pihak Wedding Planner Solo. Ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kepercayaannya. Cukup dari kami. Syukran kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Pak. Matur suwun Mas siapa tadi namanya? Mas Haji. Oh ya, Mas Haji atas waktu yang sudah menguraikan apa yang harus dikerjakan kita semuanya. Tadi sudah disampaikan dengan baik, insyaallah itu. Monggo kalau dari menawi wonten bapak-bapak ingkang badhe nambahi napa badhe sudah usul napa yang penyempurnaan kasumanggakan ibu-ibu iki, monggo. Itu apa namanya? Bapak. Tamunya itu kan 600, berarti itu undangannya 300 Mas ya? Oke. Iya, sekarang ya. Iya. Saya gini aja Mas, nanti saya mohon minta itu nah ini Untuk mendelai untuk yang ngomong tamu biar tahu nanti. Pak Beto Pak. Settingan juga. Tapi ya kami itu aja ini kok. Tanpa